ini Ibu akan membahas tentang hukum Newton ya, melanjutkan untuk yang pertemuan kemarin. Nah, silahkan diperhatikan untuk pembahasan materi pada kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan pada pertemuan kali ini, kita akan mengingat dahulu apa sih yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, masih ingat tentang gaya gesekan? Di sini ada contoh yang Ibu berikan adalah ban mobil, lalu sepatu sepak bola, bisa futsal juga. Nah, lalu ini ada pengertian gaya gesek, dan gaya gesek itu dibagi menjadi dua ya, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Statis itu terjadi pada saat benda belum bergerak, dan kalau kinetis itu terjadi pada saat benda sudah bergerak. Nah, ini untuk gaya gesek statis maksimum. Iya, kemarin kita sudah bahasnya ya. Nah, lalu untuk pertemuan ini, Ibu akan membahas tentang gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali ini bisa dilihat di gambar ya. Tegangan tali adalah gaya tegang yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Nah, di sini Ibu sudah menggambarkan ada M2 dan M1 ya. M2 itu massa benda 2 dan M1 adalah massa benda yang 1. Nah, di sini ada juga T besar dan F. T itu melambangkan tegangan dan F adalah gaya. Nah, untuk F, Ibu pakai warna biru aja ya. Untuk T yang ini adalah tegangan akibat benda pertama. Dan ini adalah tegangan yang dimiliki oleh benda kedua. Nah, di sini dijelaskan jika berat tali diabaikan, maka gaya tegangan tali pada kedua ujung tali untuk tali yang sama dianggap sama besar. Berarti, misal ini Ibu tulis T1, ini T2, maka T1 sama dengan T2. Begitu. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah benda yang dihubungkan dengan sebuah tali menimbulkan adanya gaya tegangan pada tali. Nah, dapat dilihat di sini ada gambar ya, ada T2 aksen, T2, T1, bendanya T1 aksen dan W. Nah, gaya berat bola yang dikerjakan bumi pada bola adalah W, yang ini ya. Nah, berarti ini adalah gaya berat bola yang dikerjakan bumi pada bola. Tetapi untuk yang W aksen adalah gaya tarik benda pada bumi. Nah, dapat dilihat ya, di sini ada T1, T2, T2 aksen, dan T1 aksen. Bisa nih, T1-nya berarti ini ya. Ini merupakan gaya tegangan tali yang dikerjakan tali pada bola. Dan untuk T1 aksen adalah gaya tarik bola pada tali, ya. Kan bolanya di sini berarti kan narik dia ya. Dan untuk yang T2 itu gaya tegang tali pada atap. Ini kan atapnya misalkan. Nah, kalau yang T2 aksen itu adalah gaya tegangan tali pada atap. Bisa dimengerti ya. Pertama, T2 aksen adalah gaya tarik atap pada tali, ya kan? Lalu T2, yang T2 aja ya. Di sini adalah gaya tegang tali pada atap. Nah, lalu untuk T1 adalah gaya tegang tali yang dikerjakan tali pada benda atau bola. Ini ya bolanya. Dan untuk T1 aksen adalah gaya tarik bola pada tali. Begitu juga untuk yang W. Nah, di sini pasangan aksi reaksi bisa dilihat W sama dengan W aksen, T1 sama dengan T1 aksen, dan T2 sama dengan T2 aksen. Seperti slide sebelumnya dikatakan bahwa kalau masih di tali yang sama, dia memiliki besar yang sama. Nah, ini
ada gambar seekor kuda menarik gerobak dan ada gambar pesawat terbang. Di sini sudah ada penjelasannya. Untuk yang kuda, ada gaya dan arahnya ya. Di sini V1 yang ini, V1 itu merupakan gaya tarik kuda. Dan V2 adalah gaya dorong lantai. Ini kan kakinya ini ya, kayak memijak ke tanah atau ke lantai. Nah, sekali dia melangkah kan berarti ada gaya dorongan lantainya. Nah, untuk yang F3 adalah gaya tarik gerobak. Lalu F4 adalah gaya gesek. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, gaya gesek itu berlawanan dengan gaya yang diberikan terhadap benda, begitu. Begitu juga dengan si pesawat ini ya, bisa dipahami sendiri untuk yang pesawat sama dengan seekor kuda yang menarik gerobak. Selanjutnya, di sini ada benda bergerak pada bidang miring. Kalau kemarin kita belajar tentang benda bergerak pada bidang miring. Oh, sorry. Kalau yang kemarin kita belajar tentang benda yang tidak bergerak ya, walaupun dia di bidang miring. Tapi untuk kali ini kita akan belajar tentang benda bergerak pada bidang miring. Nah, untuk kali ini kalian bisa perhatikan di sini ada sebuah benda, misalkan benda A ya. Di sini ada gaya normal, seperti yang sudah kita bahas. Gaya normal itu tegak lurus terhadap bidangnya. Lalu di sini ada apa? Ada W, ya kan? Nah, W ini adalah gaya berat, tetapi kita mencari yang sejajar dengan gaya normal, yaitu W cos theta. Ibu sudah anggap kalian sudah mengerti ya kenapa ini menggunakan cos dan ini menggunakan sin. Nah, untuk di sini kita mencari gaya normal, kita bisa menggunakan hukum Newton yang pertama. Sigma F sama dengan 0. Kalau untuk gaya normal ya, karena dia kan di sumbu Y. Kalau benda ya bergerak, berarti dia bergeraknya ke sumbu X dan menggunakan penerapan hukum Newton yang kedua, begitu. Ini untuk hukum Newton yang pertama dahulu, sigma Fy sama dengan 0. Maka kita lihat dulu siapa saja komponen gaya yang berada di sumbu X. Ada gaya normal, ada W cos theta. Nah, kita masukkan. Normal itu kan sumbu positif ya. Dan W cos theta adalah sumbu negatif. Maka N min mg dikali cos theta. Massa dikali gravitasi ini adalah gaya berat. Nah, dia sama dengan 0, maka normalnya sama dengan M dikali gravitasi dikali cos theta. Nah, seperti yang Ibu sudah bilang, untuk benda bergeraknya kan ke sumbu X ya, melalui sumbu X. Maka untuk percepatan benda kita bisa dapatkan melalui persamaan hukum Newton yang kedua, yaitu A sama dengan sigma F per apa? Massa, ya kan? Benar atau salah nih? Nah, setelah itu Ibu menuliskan yang seperti ini. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Maka massa dikali gravitasi sin theta sama dengan massa dikali percepatan. Bu, ini dari mana? Mg sin theta-nya. Ini dari sini, nak. Jadi kita melihat yang ada di sumbu X apa saja? Hanya ada W sin theta, ya kan? Maka kita tuliskan seperti ini, maka si percepatannya kita bisa dapatkan yaitu gravitasi sin theta. Karena masanya ini kita coret saja, saling menghilangkan. Begitu. Untuk benda bergerak pada bidang miring licin seperti ini. Kalau licin berarti tidak dipengaruhi oleh gaya gesekan. Nah, ini untuk berat benda di elevator atau lift. Kalian pasti sudah pernah ya
berada di dalam lift. Nah, lift di sini ada berat semu. Berat saat orang menimbang dalam elevator dan gaya desakan telapak kaki orang pada timbangan dalam elevator. Di sini ada ketika lift diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, kalau bergerak, namanya lift dia geraknya bukan di sumbu X ya, tetapi dia bergerak di sumbu Y, ke atas dan ke bawah. Untuk dia bergerak, untuk lift diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, berarti sigma Fy sama dengan 0. Ya, dan ini normal dikurang massa dikali gravitasi. Kenapa kok normal dikurang massa dikali gravitasi? Karena ini, nak. Ketika diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, di sini kan ada gaya normal, ya kan? Ada gaya berat. Nah, maka mereka kan yang satu ke atas, yang satu di bawah. Maka dia dikurang ini. Nah, ini kan W-nya. Begitu, maka normalnya untuk yang di dalam lift adalah massa dikali gravitasi. Nah, kalau untuk elevator bergerak dengan percepatan A, maka kita menerapkan hukum Newton yang kedua. Sigma Fy sama dengan massa dikali percepatan, ya. Di sini. Dan normal dikurang massa dikali gravitasi sama dengan massa dikali percepatan. Maka ketika massa ini kita coret, si normalnya ketemu massa dikali gravitasi. Oh, sorry. Ini kan penjumlahan nggak bisa dicoret ya. Ini nggak bisa dicoret. Oke, sorry ya. Di ini kita hapus dulu. Hapusnya di mana ini? Sorry. Ya, kehapus semua. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Di sini normal dikurang massa dikali gravitasi sama dengan massa dikali dengan percepatan. Maka kalau negatif ini pindah ruas ke kanan, dia jadi positif. Ini. Atau normal sama dengan massa gravitasi plus percepatan. Begitu. Nah, ini untuk benda bergerak pada bidang kasar. Kalau bidang kasar berarti dipengaruhi oleh siapa? Iya, betul. Dipengaruhi oleh gaya gesekan. Nah, di sini dapat dilihat pada grafik atau pada gambar ini, gaya normal dia mengarah ke atas dan dia tegak lurus terhadap bidangnya. Lalu gaya berat dia mengarah ke pusat bumi serta gaya yang diberikan itu membentuk sudut theta. Ya, berarti ini fx-nya gimana? F cos theta dan fy-nya adalah f sin theta. Begitu. Untuk ini gaya gesekan dia di sini FK. Karena apa? Karena benda bergerak. Kalau benda diam dia apa? Fs gitu. Nah, di sini untuk gaya normal bisa dicari dengan sigma Fy sama dengan 0. Tetap ya, berpegang teguh pada ketika sumbu Y, kalau bendanya itu diam, maka kita menerapkan hukum Newton yang keberapa? Pertama. Nah, tetapi untuk yang lift seperti tadi kan dia mengarahnya ke atas bawah, maka yang bergerak dia di sumbu Y, bukan di sumbu X. Maka sumbu Y-nya dia menerapkan apa? Hukum Newton yang kedua. Nah, ini untuk gaya normal dulu. Sigma Fy sama dengan 0. Normal ditambah dengan Fy. Ini Fy ya. Berarti normal ditambah dengan Fy ini, lalu dikurang dengan W. Ini dia. Maka kita dapat apa normalnya? Nah, pindah ruas, jadi dia berubah ya. Dari negatif ke positif atau positif ke negatif. Untuk percepatan benda, ya, karena bergeraknya ke sumbu X, maka di sigma Fx sama dengan massa dikali dikali dengan percepatan, ya. Nah, di sini Fx-nya ada siapa saja? Ada Fx atau F cos theta dan ada Fk, yaitu
gaya gesek kinetis. Gaya kinetis ini bisa kita cari dengan mu K dikali normal. Normalnya kita dapat dari gaya normal ini, dan untuk mu K-nya biasanya sudah diketahui di soal, begitu. Maka kita dapat mendapatkan si percepatan benda A sama dengan F cos theta dikurang FK per massa. Sampai sini sudah jelas atau masih bingung nih? Iya, nanti kalau sudah kita coba di contoh soal, pasti kalian akan semakin paham. Tetap semangat ya. Untuk benda yang dihubungkan dengan tali, di sini ada benda 1 dan di sini ada benda 2. Oh, warnanya kok merah-merah. Jadi nggak ada ini ya. Nggak ada perbedaan. Biru aja. Nah, ini benda 1, ini benda 2. Wah, ternyata sama ini. Kita lihat di sini ada normal seperti biasa kalian harus menggambarkan diagram atau gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya normal, gaya berat, gaya tegangan tali, gaya yang diberikan kepada benda tersebut, ya kan? Nih, gaya normalnya sudah ada. Gaya beratnya sudah ada, gaya tegangan talinya sudah ada, gaya yang diberikan kepada benda sudah ada, dan gaya geseknya juga sudah ada. Ada FK1 dan ada FK2. Untuk gaya normal, kita harus cari satu-satu ya. Gaya normal yang benda pertama dan gaya normal benda kedua. Seperti biasa, untuk gaya normal kita menggunakan persamaan hukum Newton yang pertama. Jadi, di sini sigma Fy1 sama dengan 0, berarti ini punyanya si benda pertama. Kita lihat dahulu untuk yang benda pertama, N1 min W1 sama dengan 0, maka N1 sama dengan W1. Begitu juga untuk yang N2 atau gaya normal benda yang keduanya. Gaya normal benda yang kedua adalah sama dengan gaya berat benda yang kedua. Ini untuk percepatannya. Jadi kalau tadi kita bahas tentang gaya normal, sekarang percepatan benda. Kita harus ditinjau dari satu-satu. Benda yang pertama dulu kita lihat ya. Di sini sigma Fx1 sama dengan massa dikali percepatan. Ini penerapan hukum Newton yang kedua karena dia bergerak. Nah, sigma Fx1 kita akan melihat benda yang pertama saja. Berarti kita bisa anggap benda 2 tidak ada. Kita lihat yang ini saja, yang Ibu lingkarin. Sigma Fx1 sama dengan massa dikali percepatan. Maka, kita lihat dulu. Di sumbu X ada gaya apa saja? Yang pertama ada T. Yang kedua ada FK1. Berarti ya sudah, kita hanya T min FK1 untuk yang sigma Fx1-nya. Lalu sama dengan M1A1. Nih, jangan lupa ya. Di sini bukan M2, tapi M1. Kita harus konsisten. Kalau ini Fx1, ya di sininya 1 gitu ya. Nah, untuk T atau tegangan talinya, kita tinggal pindah ruas ya. FK1-nya pindah ke kanan. Bu yakin kalian sudah paham kalau tentang yang ini. Nah, sekarang untuk yang benda 2, berarti di luar ruangan ini ya. Di luar ruangan ini. Ada siapa saja yang di sumbu X? Ada gaya, ada tegangan, ada gaya gesekan. Maka bisa ditulis gimana? Sesuai dengan sumbu X dan sesuai dengan sumbu X positif dan negatif ya. Ini bisa F min T min FK 2 sama dengan M dikali A. Bener nggak ini? Coba kita cek. Wow, ternyata betul. Ya, gaya dikurang tegangan tali dikurang dengan gaya gesekan yang kedua. Sama dengan massa 2 dikali percepatan, maka tegangannya didapatlah seperti ini.
Gitu. Nah, setelah itu kita sama dengan kan katanya tadi kita sudah bahas bahwa tegangan yang masih dalam satu tali itu nilainya sama. Makanya dari situ kita samakan di sini T1 sama dengan T2. Misalkan saja ini 2, ini 1 ya. Maka didapatlah percepatannya bagaimana? Sama dengan gaya dikurang FK1 dikurang FK2 per M1 per M2. Oh, sorry. Per M1 plus M2. Ini untuk percepatan gitu. Mengerti ya? Jadi kita harus berpatok pada sumbu. Jangan lupakan sumbu X dan sumbu Y. Kapan benda itu akan bergerak dan kapan benda itu akan diam. Maka kita dapat menyesuaikan harus menggunakan persamaan hukum Newton yang pertama atau menggunakan persamaan hukum Newton yang kedua. Begitu. Nah, ini yang terakhir. Benda yang terhubung dengan tali melalui katrol. Kalian pasti sudah pernah melihat katrol ya. Nah, di sini ada satu katrol yang dipasang dan di sini ada benda ya. Oh, ini nggak terlihat ya. Benda satu, benda duanya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Dia ada siapa aja komponen gaya-gayanya. Seperti yang kita sudah belajar, di sini ada gaya normal. Di sini ada gaya berat benda yang pertama, di sini ada gaya gesekan kinetis, dan di sini ada gaya tegangan tali. Di sini ada gaya berat benda yang kedua. Nah, kita akan mencari tegangannya ini. Katanya tadi T-nya ini bakal sama ya. Kita look. T ini masih dalam satu tali, berarti betul. T1 sama dengan T2. Ini T2, ini T1. Kita dilihat dulu dari M2. Jika sistem bergerak ke arah M2, berarti turun ya pergerakannya. Sigma Fx sama dengan M dikali A, berarti tegangan yang pertama dikurang dengan Fk, sama dengan M1 dikali dengan A. Lalu kita dapatkan tegangan sama dengan Fk plus M1 dikali A. Dan ketika kita tinjau dari M2, oh sorry, ini harusnya bukan M2, tapi M1. Ya, kalau M2 berarti sigma Fy. Kenapa Ibu? Yang tadi M1X, kok sekarang M2-nya Y? Iya, kita lihat dahulu. Benda satu, dia mengarahnya ke sumbu X. Tapi untuk yang benda kedua, dia mengarahnya atau bergeraknya di sumbu Y. Ke atas bawah ya untuk benda yang kedua. Maka dia sigma Fy. W2 dikurang dengan T sama dengan M2 dikali percepatan. Maka tegangan kita dapatkan massa 2 dikali percepatan dikurang dengan massa 2 dikali dengan gravitasi. Oke, ini kenapa M2 kali G min M2 dikalikan A. Kita bisa jabarkan di sini. Min T sama dengan M2 dikali A dikurang dengan massa dikali gravitasi. Kalau ini kita kalikan dengan negatif, maka hasilnya T sama dengan negatif M2A ditambah dengan M dikali gravitasi. Maka Ibu menuliskannya Mg min M2 dikali percepatan. Nah, kita ini T1 sama dengan T2. Maka didapatlah A sama dengan M2 dikali gravitasi dikurang Fk dibagi dengan M1 plus M2. Ini untuk katrol yang ada miring seperti ini ya. Dan bendanya bergerak pada sumbu yang berbeda.
Untuk yang ini, benda yang terhubung dengan tali melalui katrol, Ibu pengen kalian menjabarkan dulu nih gaya-gaya apa saja yang ada pada benda tersebut. Dan kalian tentukan gaya tegangannya. Lalu percepatannya, persamaannya seperti apa? Ibu yakin kalian pasti sudah paham. Nah, nanti kita bahas ya selanjutnya. Penjelasan di video kali ini sampai di sini dulu. Selamat belajar, tetap semangat BDN.